Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala ni'matin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan dengan NIM 013. Di sini saya akan membacakan kasus-kasus dari matematika penerapan untuk bisnis dan ekonomi edisi kedua Gemeri. Pertama, di sini saya akan membacakan kasus 23, yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 kurangi P kuadrat. Sedangkan penawarannya QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Yang pertama, kita tentukan dulu keseimbangan pasarnya dengan QD sama dengan QS. QD itu 19 min P kuadrat sama dengan min 8 tambah 2P kuadrat. 27 sama dengan 3P kuadrat. P kuadrat sama dengan 9. P sama dengan 3. Q sama dengan 19 min P kuadrat sama dengan 19 min 32 sama dengan 10. Jadi PS sama dengan 3 dan KS sama dengan 10. Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah mengenakan pajak menjadi QS sama dengan min 8 tambah 2 dalam kurung P min 1 pangkat 2 sama dengan min 8 ditambah 2P dalam kurung P kuadrat ditambah 2P tambah 1. 2 dalam kurung P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan min 6 min 4P ditambah 2P kuadrat. Keseimbangan pasar yang baru QD sama dengan QS. 19 min P kuadrat sama dengan min 6 dikurangi 4P ditambah 2P kuadrat. 3P kuadrat dikurangi 4P kurangi 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 itu sama dengan min 2,30. P2 dipakai karena dengan negatif adalah irasional. Dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan QD atau persamaan min QS diperoleh Q sama dengan 5,82. Jadi dengan adanya pajak PE sama dengan 3,63 dan QE sama dengan 5,82. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing, yaitu TK sama dengan PE dikurangi P sama dengan 3,63 dikurangi 3 itu sama dengan 0,63. TP sama dengan T kurangi TK sama dengan 1 min 0,63 sama dengan 0,37 dan T sama dengan QE dikali T sama dengan 5,82 kali 1 sama dengan 5,82. Baik, untuk selanjutnya adalah kasus 24, yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total minimum. Hitunglah besarlah biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap, rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A sama dengan 24 min 4 sama dengan 6 unit. Besarnya C minimum sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102 sama dengan 2 dalam kurung min 6 kuadrat min 24 dalam kurung 6 plus 102 sama dengan 30. C minimum dapat juga dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu dalam kurung P kuadrat min 4AC per min 4A. Hasilnya C minimum sama dengan dalam kurung 24 pangkat 2 min 4 kali 2 kali 102 per min 4 kali 2 sama dengan min 240 per min 8 sama dengan 30. Itu tidak berbeda.
Selanjutnya pada Q sama dengan 6. Ini FC 102. VC sama dengan 2Q kuadrat min 24Q sama dengan 2 dalam kurung 6 kuadrat min 24 dalam kurung 6 sama dengan min 72. AC sama dengan C per Q sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. AFC sama dengan FC per Q sama dengan 102 per 6 sama dengan 17. AVC sama dengan VC per Q sama dengan min 72 per 6 sama dengan min 12. Nah, jika Q sama dengan 7, C sama dengan 2 dalam kurung 7 pangkat 2 min 24 dalam kurung 7 ditambah 102 sama dengan 32. MC sama dengan sigma C per Q sama dengan 32 min 30 per 7 min 6 sama dengan 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Selanjutnya adalah kasus 25. Itu fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitunglah permintaan marginal dari penjumlahan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total maksimum tersebut. Nah, P sama dengan 900 min 1,5Q menjadi R sama dengan Q kali P sama dengan 900Q min 1,5Q kuadrat. Jika Q sama dengan 200, R sama dengan 900 dalam kurung 200 min 1,5 dalam kurung 200 pangkat 2 sama dengan 120.000. P sama dengan 900 dikurangi 1,5 dalam kurung 200 sama dengan 600, atau P sama dengan R per Q sama dengan 120.000 per 200 sama dengan 600. Jika Q sama dengan 250, R sama dengan 900 dalam kurung 250 min 1,5 dalam kurung 250 pangkat 2 itu sama dengan 131.250. Nah, MR sama dengan delta R per delta Q sama dengan 131.250 dikurangi 120.000 per 250 dikurangi 200 sama dengan 225. R sama dengan min 1,5Q kuadrat ditambah 900Q. R maksimum pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 900 per min 3 sama dengan 300. Besarnya R maksimum sama dengan min 1,5 dalam kurung 300 pangkat 2 ditambah 900 dalam kurung 300 menjadi itu hasilnya sama dengan 135.000. Nah, dalam berbentuk fungsi penerimaan melalui fungsi permintaan, persamaan permintaannya harus dalam bentuk P sama dengan F per Q. Jika persamaan permintaan berbentuk Q sama dengan F per P, maka F dalam kurung P maka harus dibalik dulu menjadi bentuk P sama dengan F dalam kurung Q. Pengingat penerimaan merupakan fungsi dari jumlah barang atau dalam kurungnya itu R besar sama dengan F dalam kurung Q, dan bukan fungsi dari harga, bukan R sama dengan R dalam kurung P. Dan selanjutnya adalah kasus 26. Itu penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,10Q pangkat 2 ditambah 20Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan itu C sama dengan 0,25Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 ditambah 7Q ditambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. P sama dengan R min C sama dengan
min 0 kali 10 Q pangkat 2 ditambah 20 Q min 0,25 Q pangkat 3 ditambah 3 Q pangkat 2 dikurangi 7 Q dikurangi 20 menghasilkan Pi sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 ditambah 2,9 Q pangkat 2 ditambah 13 Q min 20. Q sama dengan 10 itu dari Pi sama dengan min 0,25 dalam kurung 1000 ditambah 2,90 dalam kurung 100 ditambah 13 dalam kurung 10 min 20 sama dengan min 250 tambah 290 ditambah 130 min 20 sama dengan 150. Itu termasuk keuntungan. Nah, Q sama dengan 20 itu dari Pi sama dengan min 0,25 dalam kurung 8000 ditambah 2,90 dalam kurung 400 ditambah 13 dalam kurung 20 min 20 itu sama dengan 2000 tambah 1160 ditambah 260 min 20 sama dengan min 600. Itu termasuk kerugian. Untuk selanjutnya yaitu kasus 27, yaitu fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9X pangkat 2 min X pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-ratanya serta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit? Jawab P sama dengan P X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3 itu menjadi AP sama dengan P per X sama dengan 6X min X pangkat 2. Untuk X sama dengan 6 itu P sama dengan 6 dalam kurung P sama dengan 9 dalam kurung 6 pangkat 2 dikurangi dalam kurung 6 pangkat 3 sama dengan 108. AP sama dengan 6 dalam kurung 6 dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan 108 per 6 sama dengan 18. Nah, di sini jika X sama dengan 7 itu P sama dengan 9 dalam kurung 7 pangkat 2 sama dikurangi atau min 7 pangkat 3 sama dengan 98. MP sama dengan delta P dikurangi delta P per delta Q sama dengan 98 min 108 per 7 min 6 sama dengan min 10. Produk marginal negatif berarti masukan tambahan yang digunakan justru mengurangi hasil produk. Selanjutnya adalah kasus 28. Sebuah pabrik yang menggunakan bahan baku kulit menghasilkan sepatu dan tas. Kurva transformasi produk yang dihadapinya ditunjukkan oleh persamaan 4S pangkat 2 ditambah 6,25 T pangkat 2 sama dengan 40.000. Berapa pasang sepatu dan berapa buah tas paling banyak dapat diproduksi? Berapa pasang sepatu dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 60 buah tas? Jumlah sepatu terbanyak yang dapat dibuat adalah jika pabrik tidak memproduksi tes dalam kurung T sama dengan 0. Dengan perkataan lain, seluruh kulit yang tersedia itu 40.000 unit dialokasikan untuk membuat sepatu. Nah, T sama dengan 0 yaitu 4 S pangkat 2 sama dengan 40.000, S2 sama dengan 10.000, S sama dengan 100 pasang. Jumlah tas terbanyak dapat dibuat. S sama dengan 0 menjadi 6,25 T pangkat 2 sama dengan 40.000. T pangkat 2 sama dengan 6.400. T sama dengan 80 buah. Jika T sama dengan 60, 4S kuadrat sama dengan 40.000 min 6,25 dalam kurung 60 pangkat 2. 4S kuadrat sama dengan 17.500. S kuadrat sama dengan 4.375. S sama dengan 66,14 sama dengan 66 pasang. Yang selanjutnya adalah kasus 29, yaitu hitunglah berapa dari 9 juta penduduk DKI Jakarta yang berpendapatan melebihi 800.000. Berapa orang
yang berpendapatan antara 480.000 dan 640.000. Kurs yang berlaku 1 US dollarnya itu adalah Rp2.000. Nah, jawab. X sama dengan 800.000 sama dengan 400 US dollar. Nah, N sama dengan 8 juta per dalam kurung 400 pangkat 3/2 sama dengan 8 juta per 800 sama dengan 100 orang. X sama dengan 480.000 itu 240 US dollar. Nah, N sama dengan 8 juta per dalam kurung 400 pangkat 3/2 sama dengan 8 juta per 8.000 sama dengan 2.152 orang. X sama dengan 640.000 sama dengan 320 US dollar. N sama dengan 8 juta per 320 pangkat 3/2 sama dengan 8 juta per 5.724 sama dengan 1.398 orang. Jadi terdapat 1.000 orang yang berpendapatan melebihi 800.000, sedangkan penduduk yang berpendapatan antara 480.000 dan 640.000 ada 75 orang, atau angka-angka di belakang koma dalam perhitungan ini dibulatkan.